Bayangkan sebuah negeri purba yang dahulu dibungkam oleh debu kemiskinan dan dibelenggu oleh rantai keterbelakangan. Sebuah negeri yang tertidur panjang dalam lorong sejarah, kini terjaga dengan sorotan tajam dari dunia. Negeri itu bernama Cina, dulu sunyi, kini bergemuruh seperti naga yang terbangun dari tidurnya, membentangkan sayapnya di langit ekonomi dunia. Bagaimana mungkin negeri yang dahulu sunyi dan terasing, kini menjelma menjadi poros kekuatan ekonomi dunia? Apa mantra rahasia yang mereka lafalkan, sehingga dari tanah yang gersang lahirlah kemakmuran yang melimpah? Jawabannya bukan sekadar kebijakan dan angka statistik. Ini adalah kisah tentang kepemimpinan yang melihat jauh melampaui cakrawala, tentang meritokrasi yang berakar dalam tanah sejarah, dan tentang mimpi yang diwariskan dari generasi ke generasi, dijaga dengan darah, peluh, dan cita. Babak Deng Xiaoping, arsitek kebangkitan Sang Naga. Di ujung tahun 1970-an, ketika dunia memalingkan pandangan dari Cina yang porak-poranda oleh badai revolusi kebudayaan dan kegagalan lompatan jauh ke depan, muncullah seorang lelaki kecil bertubuh ringkih tapi bermata tajam. Deng Xiaoping. Ia tidak datang dengan pedang, tapi dengan peta. Peta yang ia gambar bukan untuk penaklukan wilayah, tapi untuk membebaskan pikir dan pasar. Deng bukan sekadar pemimpin, ia adalah sang bidak bijak di papan catur geopolitik dunia. Ia tahu bahwa naga tak akan bisa terbang dengan sayap yang dipasung ideologi Puritan. Maka lahirlah sebuah jalan baru, sosialisme dengan karakteristik Cina. Disinilah mitologi bertemu dengan modernitas. Sosialisme yang dulunya keras dan kaku, kini menjadi tanah liat yang dibentuk oleh tangan-tangan pragmatis. Reformasi dan keterbukaan, itulah mantra pertamanya. Ia membisikkan pada tanah kelahirannya bahwa pertumbuhan tak lahir dari doktrin, melainkan dari kebebasan untuk bermimpi dan mencipta. Ia membelah tembok ketertutupan dan membangun jendela-jendela ekonomi bernama Special Economic Zones, dari desa nelayan kecil bernama Shenzhen hingga menjadi pusat teknologi dunia. Dalam sistem yang ia ciptakan, petani bukan lagi sekadar buruh tanah negara. Mereka kini menjadi tuan atas hasil keringatnya sendiri. Household Responsibility System adalah tonggak di mana bajak dan bajingan dipisahkan oleh produktivitas, bukan dogma. Di ladang-ladang itu, benih meritokrasi mulai tumbuh kembali. Tapi Deng bukan sekadar membuka pasar, ia membuka kesadaran. Ia tahu bahwa naga tak bisa tinggal di gua selama-lamanya. Maka ia ajak negerinya berenang di lautan globalisasi. Dari reformasi pertanian hingga industri, dari desentralisasi ekonomi hingga diplomasi pasar dunia, Deng Xiaoping menuliskan bab awal dalam kitab Kebangkitan Cina. Babak Jiang Zemin, pengukuh stabilitas, penggerak dunia. Ketika angin reformasi mulai mengibarkan bendera ekonomi Cina, tongkat estafet berpindah ke tangan Jiang Zemin. Ia bukan lagi sekadar pelaut yang menavigasi kapal dalam badai, tapi penata haluan yang memperhalus arah, menguatkan layar, dan menyatukan anak buah di dek globalisasi. Di bawah kepemimpinannya, pintu gerbang Cina dibuka semakin lebar, dan tembok kekhawatiran mulai runtuh. Tahun 2001 menjadi tonggak emas ketika Cina bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia. Dunia tak lagi melihat Cina sebagai negeri tertutup, melainkan pasar menjanjikan dan pabrik dunia yang tak pernah tidur. Dengan tangannya, jaringan kereta dan jalan bebas hambatan membentang seperti nadi raksasa di tubuh naga. Kota-kota pesisir menyala bagai lentera yang membimbing dunia menuju timur. Ia tidak hanya membangun jalan dari batu dan baja, tapi membangun jalan kepercayaan yang panjang antara timur dan barat. Namun, di balik geliat pertumbuhan, bayangan ketimpangan mulai membesar. Kesenjangan menjadi jurang yang menganga antara desa dan kota, antara rakyat jelata dan elit borjuis baru. Jiang Zemin menahan badai pasca Tiananmen dengan tangan besi yang dibungkus sarung sutra. Stabilitas adalah harga mati bagi pertumbuhan. Ia menjadikan Cina bukan sekadar kuat secara ekonomi, tapi juga kukuh dalam narasi. Sebuah negeri besar yang tahu kemana ia melangkah dan tak goyah oleh badai kritik dari luar. Babak Hu Jintao,
sang penyeimbang ombak kemakmuran. Ketika pertumbuhan menjadi lautan deras yang mengalir tanpa henti, Hu Jintao datang sebagai pemimpin yang membawa keseimbangan. Ia tak datang dengan gelegar, tapi dengan air yang tenang, yang menyuburkan akar-akar keadilan dan pembangunan berkelanjutan. Di tangannya lahir konsep kemakmuran bersama, sebuah janji bahwa naga yang bangkit bukan hanya milik mereka yang bertaring emas, tapi juga mereka yang berkeringat di ladang dan jalanan. Ia melunakkan wajah pembangunan dengan jaring pengaman sosial, mengangkat kaum pinggiran agar tidak tenggelam dalam arus modernisasi. Di era inilah dunia melihat Beijing bersolek menyambut Olimpiade 2008. Bukan hanya pesta olahraga, tapi penegasan bahwa Cina telah pulih dari luka-luka sejarah dan siap berdansa di panggung global. Namun di balik gemerlap, awan gelap tetap mengintai, polusi, kesenjangan, dan kerentanan populasi menua. Hu Jintao menyadari bahwa naga yang besar tak boleh hanya kuat, tapi juga harus bijaksana. Ia mulai mengajarkan Cina untuk menatap masa depan dengan langkah terukur, bukan sekadar lari mengejar angka. Babak Xi Jinping, sang pemimpi kekaisaran baru. Lalu tibalah saatnya bagi Xi Jinping, sang orator impian Cina, melangkah ke panggung sejarah dengan langkah agung dan sorot mata yang jauh menembus zaman. Ia bukan hanya presiden, ia adalah penjaga takhta spiritual kejayaan, pewaris luka-luka dinasti, sekaligus penyulut bara api nasionalisme baru. Ia merajut narasi besar bernama Chinese Dream, bukan sekadar jargon politik, tapi mantra kebangkitan. Dalam mimpinya, kemakmuran bukan hanya angka-angka di atas kertas, melainkan rasa manis yang lahir dari peluh dan derita masa lalu. Ia bicara tentang 3 rasa, pahitnya kehinaan, asin air laut yang harus dijelajah, dan asin peluh yang harus diteteskan. Lewat Belt and Road Initiative, ia membentangkan jaring naga ke seluruh dunia, menyambungkan timur dan barat, utara dan selatan, melalui jalan, pelabuhan, dan rel kereta api. Dunia menjadi taman bermain baru, dan Cina berdiri sebagai arsitek dari panggung global baru yang multipolar. Namun mimpinya tidak berhenti di infrastruktur. Ia membangun langit digital dengan Huawei, dengan AI, dengan kendaraan listrik. Xi tahu bahwa dalam perang masa depan, senjata bukan hanya peluru, tapi algoritma dan chip. Dan dalam jalannya, ia menebas korupsi seperti pendekar menebas rumput liar. Tak peduli besar kecilnya, semua pejabat korup diburu, ditelanjangi, dan dijadikan pelajaran di tengah alun-alun negara. Tapi kekuatan datang dengan harga. Dalam langkah menuju kejayaan, ia mengunci rapat perbedaan suara, menegaskan bahwa negara tak butuh 2 matahari. Semua harus berada dalam garis, dalam satu irama, dalam satu kekuasaan. Simfoni meritokrasi dan mimpi. Namun dalam semua babak itu, dari Deng hingga Xi, satu benang merah menjelma menjadi benang emas, meritokrasi. Di tanah para kaisar, di mana dahulu jabatan diwariskan oleh darah biru, kini kekuasaan naik lewat ujian, kerja keras, dan prestasi. Sistem ini bukan hal baru. Ia berakar pada dinasti Han, disirami dalam era modern, dan kini menjadi akar bagi batang kokoh yang bernama Cina hari ini. Dari kehancuran, mereka bangkit. Dari kehinaan, mereka belajar. Dari mimpi, mereka bertindak. Dan dari sejarah, mereka menuliskan masa depan. Inilah Cina, sang naga yang tak lagi tidur. Ia bukan lagi kisah masa lalu. Ia adalah bab yang tengah ditulis dalam kitab dunia.